Ya, pemirsa, kebakaran sering terjadi di area permukiman warga. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mencatat ada 984 peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Nah, ini untuk dapat mengantisipasi di rumah kita sendiri agar terhindar dari kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Nah, sudah bersama kami Vicky Rian bersama tim Damkar Kembangan Jakarta Barat. Halo, selamat siang Vicky. Vicky, bisa diinformasikan bagaimana tipsnya agar kita atau rumah kita terhindar dari peristiwa kebakaran? Silakan Vicky. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang betul sekali, ini kebakaran yang kerap kali melanda pemukiman warga nampaknya masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan kebakaran, baik dari kelalaian pribadi ataupun memang kendala teknis lainnya. Nah, saya akan membagikan tips kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bagaimana caranya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kebakaran. Sudah bersama kami di sini ada Komandan Regu dari Damkar Sektor Kembangan Jakarta Barat. Di sini ada Pak Aprian Suryaningtyas. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak Aprian, ini bisa dijelaskan ini sedang apa yang dilakukan oleh tim Damkar Kembangan, Pak? Kita di saat tugas ini, selain kita ada kekosongan, mengisi kekosongan, kita diisi dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu upayanya untuk merefresh kembali ke anggotanya. Nah, kebetulan nih, yang kita lagi peragain ini adalah kebakaran kompor gas. Nah, di Kecamatan Kembangan ini semakin meningkat nih kejadian kebakaran terjadinya di kebakaran kompor gas ini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara trik dan tipsnya penanganan saat kompor gas. Oke, kita tahu memang kompor gas atau kebocoran gas ini menjadi salah satu penyebab atau faktor paling tinggi penyebab kebakaran. Ini mungkin bisa dipraktikkan Pak, bagaimana atau apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi kebocoran gas ini. Kita lihat ini ceritanya sedang terjadi kebocoran gas ya Pak. Apa yang harus dilakukan? Baik, ini sumpahnya sudah terjadi seperti ini. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memutus bahannya. Nah, di saat kebakaran kompor gas ini bahannya apa sih? Yaitu gasnya sendiri. Yang langkah awal lepas regulatornya dari gas. Nah, memutus bahannya. Lalu, ya kan, sudah ambil kain basah atau karung basah atau pakaian yang medianya bisa menutupi media yang terbakar. Ya kan? Contoh seperti ini. Cara pemegangannya lipat seperti ini untuk melindungi tubuh kita dari sengatan api. Kita tutup dengan belakang lawan arah, tidak boleh melawan arah, harus arah dengan arah angin. Karena kalau misalnya melawan arah, kita akan terjilat dengan api. Lalu setelah pengambilannya, dilindungi wajahnya, lalu mundur seperti Pak, ini kan saya melihat ini menggunakan karung goni, tapi kan kita tahu tidak semua masyarakat mempunyai karung goni. Ya. Bahan apa yang mudah didapat di peralatan rumah tangga untuk memadamkan api akibat kebocoran gas tadi, Pak? Banyak sekali, seperti bisa di rumah tuh ada handuk dan pakaian. Pada umumnya, pada dasarnya, media yang terbakar, media untuk yang madamin harus lebih besar dibanding media yang terbakar. Seperti hordeng, handuk, dan kain basah. Dan dibasahkan dulu. Supaya apa? Untuk menutup pori-pori yang ada di kain tersebut. Kita sambil melihat-lihat Pak di sini. Tadi Bapak jelaskan bahwa kebocoran gas di rumah tangga ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran. Benar. Selain gas, yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran apa sih Pak? Nah, di Provinsi DKI Jakarta ini masih tingkat yang paling tertinggi adalah konsleting listrik. Ini kebakaran listrik. Jadi itu disebabkan karena top kontak yang selalu menumpuk dan kabelnya itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, dayanya, atau kabel yang serabut itu akan memicu dengan panas. Nah, itu yang sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kalau kayak saya nih Pak, misalnya saya sering mencharger handphone, saya sudah selesai mencharger, sudah penuh handphonenya, saya lupa mencabut, itu berbahaya nggak sih Pak? Berpotensi menyebabkan kebakaran juga itu? Itu berbahaya berbahaya sekali, karena itu akan memicu panas. Nah, pada dasarnya api itu ada karena 3 unsur itu, bahan, oksigen, dan panasnya. Nah, yang jadi masalahnya ini yang
bahannya sudah ada dari cajiran itu, ada kabelnya itu, dan oksigen pasti ada, dan tinggal nunggu panasnya. Di saat panasnya di situ ada, itu akan muncullah api. Itu akan terjadi kebakaran. Nah, ketika sudah muncul api atau sudah ada percikan yang bisa berpotensi kebakaran, kadang kan kita panik gitu Pak di rumah. Apa yang harus kita lakukan Pak sebenarnya? Satu, di saat terjadi kebakaran konsleting listrik, turunkan di meteran itu. Meterannya sudah turunkan, kita amankan dulu, lalu kita padamkan yang terbakar. Nah, kalau misalnya meterannya tidak kita turunkan, di saat kita memadamkan itu akan terjadi sengatan listrik ke kita. Itu akan berbahaya bagi diri kita. Terima kasih banyak Pak Prian tipsnya yang sudah Bapak bagikan, yaitu tadi Pram dan juga pemirsa bagaimana tips yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah apabila terjadi kebakaran ataupun bagaimana mengantisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kembali ke Anda Pram di studio. Terima kasih banyak Vicky atas tips-tipsnya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan mengurangi atau mengantisipasi kasus kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Terima kasih banyak Vicky.